membaik dan saya bisa melayani pada hari ini. Saya berikan tema pada hari ini adalah memaknai kesetiaan Tuhan. Boleh tayangin materi Pak David? Jadi memaknai kesetiaan Tuhan. Sebelumnya saya atas nama Gembala GSK Exousia, koordinator GSKI di Indonesia bagian timur dan di NTT, saya mengucapkan turut sepenanggungan atas meninggalnya rekan pelayanan kami, hamba Tuhan yang sangat setia, almarhum Bapak Pendeta Muda Johannes Octavianus. Boleh ditayangin Pak David? Bapak Pendeta Muda Johannes Octavianus yang meninggal pada hari Kamis kemarin tanggal 4 Februari 2021, di mana beliau adalah wakil gembala GSKI Basilia Rotendao, yang gembala jemaatnya adalah Bapak Pendeta Bernard Nunuhitu STH. Jadi untuk keluarga saya menyampaikan kami turut sepenanggungan dan tetap kuat, ibu dan anak Joy juga tetap kuat, karena memang secara manusia kita sulit untuk memahami apa yang terjadi, tetapi kita bersyukur bahwa kita telah mengenal Allah yang mengendalikan dan berdaulat atas semua peristiwa. Dan kita bersyukur Pak Anies sudah mendapatkan tempat yang terbaik di kekekalan. Beliau adalah hamba Tuhan yang sangat setia. Bulan lalu saya masih berbicara dengan beliau di Rotendao bersama Pak Bernard, Ibu Evi, Erlon. Kami berbincang-bincang 2 kali. Hari Rabu tanggal 20 dan besoknya masih kita ketemu juga di Hotel Anugerah di Nemrala. Tetapi semua kematian setiap pribadi kita tidak ada yang tahu. Dan Alkitab berkata hidup dan mati, ya hidup manusia seperti uap. Hari ini ada, sebentar bisa lenyap. Artinya tidak ada satu manusia yang terkuat dan terkaya, tersehat dapat membatalkan jadwal kematiannya. Karena semua dalam kedaulatan Tuhan. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri dengan serius. Harus dengan serius Bapak Ibu. Ini kita memasuki dunia yang sulit diprediksi, unpredictable. Bahkan dunia tidak memberikan pengharapan bagi saya dan saudara. Dan Pak Bernard tetap kuat, Ibu Evi tetap kuat bersama pelayan-pelayan Tuhan di sana. Ya, walaupun Tuhan panggil wakil gembala dan rekan pelayan yang sangat setia, tapi tetap kuat karena pasti semua dalam rencana Tuhan, dan Tuhan pasti akan menyertai pelayanan Pak Bernard dan tim GSKI Basilia Rotendao. Baik, kita lanjut. Mazmur pasal 33 ayat 4b. Dalam terjemahan baru berbunyi, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ini ayat penting sekali Bapak Ibu. Melandasi pemahaman kita untuk pembahasan memaknai kesetiaan Allah. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah satu ajaran yang menjadi fundamental bagi kekristenan. Dan penulis Ibrani menyampaikan kepada orang-orang jemaat yang ada pada saat itu untuk tidak menjadi hamba uang. Karena Alkitab berkata bahwa akar dari segala kejahatan cinta uang. Dan ajaran Alkitab tidak dapat berlalu oleh karena zaman. Ajaran Alkitab tidak dapat berlalu oleh karena sejarah berganti. Ajaran Alkitab yang bersumber dari pribadi Allah yang benar. Allah bukan memiliki kebenaran,
Tapi Allah adalah kebenaran itu sendiri. Berbeda dengan kalau kita memahami bahwa saya memiliki konsep kebenaran. Allah tidak seperti itu. Allah adalah kebenaran. Maka Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan dia berkata, aku memiliki konsep kebenaran, aku memiliki pengetahuan jalan untuk ke surga. Enggak ada. Tapi Yesus berkata, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, dan akulah hidup itu. Nah, ini pengajaran yang fundamental yang harus dipahami oleh setiap orang Kristen. Agar ketika kita menghadapi setiap kondisi, setiap peristiwa yang mungkin di luar dugaan, unpredictable, seperti kondisi dunia hari ini. Tidak ada satu orang pun bisa memprediksi dunia akan menghadapi kondisi seperti ini. Tidak ada. Tapi dengan pengajaran-pengajaran Alkitab yang lahir dari pribadi Allah yang benar, maka kebenaran-kebenaran yang kita peroleh dari Alkitab yang berasal dari isi hati Bapa sendiri akan menjadi fondasi, akan menjadi dasar yang kokoh untuk bisa memperkuat iman kita, memperkuat pengharapan kita untuk dapat melihat Allah di tengah badai, dapat melihat Tuhan yang setia di masa-masa sukar, untuk terus melihat bahwa kesetiaan Allah tak dapat dibatalkan dengan apapun, pergumulan apapun, peristiwa pahit apapun tidak dapat membatalkan kesetiaan Allah. Ini penting untuk kita pahami. Nah, mari kita melihat kondisi dunia sekarang. Boleh diklik lagi Pak David. Fakta dunia kita saat ini, supaya Bapak Ibu makin ngeh. Saya ingin membuka cakrawala berpikir kita untuk membawa kita pada satu kesadaran global. Bahwa dunia kita tidak sedang berada dalam kondisi yang baik. Dunia kita tidak sedang memberikan pengharapan kepada manusia. Dunia kita tidak sedang dalam kondisi normal. Ini adalah kondisi extraordinary. Tidak ada negara yang luput dari krisis. Tidak ada negara yang luput dari pandemi COVID-19. Mari kita lihat satu persatu. Kondisi dunia makin memburuk. Sejak virus corona melanda semua negara. Ini fakta, bukan mitos, bukan hoax. Ya. Lanjut. Update terkini 6 Februari 2021 ini data terbaru kemarin. Saya ambil di Worldometer. Nah, jadi orang yang sudah terkena virus corona, kasus virus corona di seluruh dunia sudah berjumlah 106 juta. 106 juta. Yang meninggal sudah 2,3 juta. Puji Tuhan yang sembuh 77 juta. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ini fakta. Kondisi dunia kita hari ini. Dan kita tidak pernah mendapatkan informasi dari para ahli, dari para pakar yang bisa menjamin bahwa bulan depan corona berhenti. Tidak ada. Peramal tidak berani meramal. Tidak ada satu pendeta pun yang bisa meramal bahwa minggu depan corona berhenti. Tidak bisa. Semua dalam pengetahuan Allah. Fakta dunia kita saat ini, dunia diambang krisis ekonomi terburuk. Saya ambil dari koran Sindo. Ya. Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia secara dramatis. Tak hanya masalah kesehatan, penyebaran virus merembet pula ke krisis ekonomi global. Negara-negara yang kuat ekonomi tumbang hari ini. Amerika, Jerman, Inggris, Prancis, Jepang, Korea, bahkan Singapura. Krisis Hong Kong, apalagi Indonesia. Indonesia dikejutkan dengan jatuhnya, lanjut, pesawat Sriwijaya di awal tahun 2021. SJ182. Siapa yang bisa memprediksi bahwa pesawat dengan nomor penerbangan SJ182 akan jatuh pada tanggal 9 Januari 2021 pukul 14, kurang lebih sekitar 14.30, 14.40. WIB. Tidak ada yang bisa memprediksi. Artinya ini bahwa manusia itu memang makhluk yang sangat rentan dengan kematian. Tidak ada satu manusia yang bisa
melindungi dirinya dari apapun. Nggak ada Bapak Ibu. Lanjut. Fakta Indonesia saat ini. Catatan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada 263 bencana sepanjang Januari 2021. 263. Hanya 1 bulan, Indonesia dilanda bencana 263 bencana. 1 bulan Bapak Ibu. Ini fakta. Lanjut. Sehingga pasti muncul pertanyaan. Apakah Tuhan masih setia kepada umatnya yang mengalami bencana? Bencana terjadi di mana-mana Bapak Ibu, nanti saya tunjukin. Apakah Tuhan masih setia kepada umatnya yang mengalami bencana? Di mana kesetiaan Tuhan bagi korban jatuhnya pesawat? Tentunya pasti akan ada pertanyaan muncul. Lahir dari pikiran para keluarga korban. Tuhan, di mana kesetiaanmu? Di mana engkau ketika suamiku menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya? Di mana engkau ketika istriku jatuh dengan pesawat Sriwijaya? Di mana engkau ketika anak-anakku jatuh? Dan saya membaca ada satu keluarga Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa memprediksi. Banjir dan longsor di Manado, klik lagi. Buka tahun, Manado sudah disambut dengan banjir dan longsor. Dan ada yang meninggal Bapak Ibu. Lanjut. Bencana di Sulbar, Sulawesi Barat, di Mamuju dan Majene. Di luar prediksi. Sukacita Natal, sukacita tahun baru, tiba-tiba dikejutkan, dibenturkan dengan peristiwa-peristiwa bencana. Syok. Dalam Natal mungkin ada foto makan bersama atau ibadah bersama. Pada waktu tahun baru mungkin ada foto bersama. Ada foto bersama keluarga. Tapi ternyata hanya dalam waktu 3 minggu ke depan, 1-2 keluarga hilang karena korban bencana. Tidak ada yang bisa memahami ini. Banjir di Kalimantan Selatan. Itu lama sekali Bapak Ibu. Bahkan sampai 3 hari yang lalu masih ada 5 tempat yang masih banjir di sana. Lanjut. Pertanyaannya, di mana kesetiaan Tuhan ketika bencana terjadi? Pasti muncul pertanyaan ini. Bencana-bencana itu seolah-olah mulai mengambil iman orang percaya. Bencana-bencana itu seolah-olah mulai mengikis pengharapan orang percaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika ada keluarga kita, saudara kita yang meninggal karena korban bencana, pasti kita akan bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Pasti. Lanjut. Faktanya di Indonesia terjadi peningkatan penularan COVID-19. Terus meningkat Bapak Ibu. Bahkan oksigen kosong. Ini fakta. Artinya dunia ini tragis. Manusia tragis. Rentan dengan kematian. Entah itu sakit, kecelakaan, bencana, jatuh pesawat. Apapun keadaan kita tidak menentukan kita bisa hidup sampai besok. Makanya setiap kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Harus. Lanjut. Penularan COVID-19 pada level tertinggi perketat pembatasan. Ya, saya ambil dari Kompas Bapak Ibu. Pak Presiden Jokowi 2 hari lalu memanggil 5 gubernur. Berbicara kepada 5 gubernur. Provinsi-provinsi yang besar-besar. Berbicara untuk semakin memperketat pembatasan. PSBB. Lanjut. Di NTT makin gila COVID Bapak Ibu. Ini perkembangan COVID di NTT. NTT gawat darurat. Positif rate 54,8%. 45,9% kasus NTT muncul di Januari 2021.
hampir 50% dari total kasus muncul di Januari. Dan ini saya memprediksi akibat dari Natal dan Tahun Baru. Ini fakta Bapak Ibu. Lanjut. 1 dari 2 orang yang dites di NTT terkonfirmasi positif COVID-19. Bayangkan. Jadi kalau ada 2 orang tes, 1 pasti positif Bapak Ibu. Mengerikan. Puji Tuhan kemarin tim kami Sekolah Geniu 8 orang dites karena harus turun ke lapangan. 8 orang dites, semuanya negatif. Puji Tuhan, puji Tuhan. Waduh, itu semua karena perlindungan Tuhan Bapak Ibu. Kalau bukan Tuhan tidak bisa kita melindungi diri kita di tengah pandemi global. Waduh, kiri kanan tetangga sudah kena. Pertanyaannya, di mana kesetiaan Tuhan ketika saudara kita terpapar COVID-19? Kemarin Ibu Lydia bilang sama saya, John, kita tidak pernah memprediksi kalau salah satu saudara kita positif loh. Saya juga tidak pernah prediksi juga, tidak pernah bisa menduga adik saya ternyata pernah kena COVID-19. Dia cerita ketika sudah sembuh, luar biasa. Untung sudah sembuh Bapak Ibu. Nah sekarang kita sedang terus membantu perawatan kakak ipar kami sedang ada di rumah sakit. Dan puji Tuhan semakin membaik. Aduh kita bersyukur. Ketika ada perkembangan membaik, energi saya makin bertambah. Karena dalam keadaan sakit seperti saya, asam lambung, GERD ini, tidak bisa dengar kabar buruk Bapak Ibu. Langsung. Waduh, perasaan naik turun. Itu mengganggu langsung. Bisa kambuh, tapi saya bisa lawan. Saya lawan terus. NTT pecah 3 rekor dalam 3 hari terakhir. Lanjut. Ya. Kasus harian 22 Januari 2021 sebanyak 275 kasus. Merupakan kasus harian NTT tertinggi selama pandemi. Dan 199 kasus. Artinya 72,6%. Bayangkan tuh. Berada di Kota Kupang. Jadi 72,6% kasus di NTT berada di Kota Kupang. Kota Kupang menjadi epicentrum penularan COVID tertinggi di NTT. 1.895 kasus aktif dan 10 kematian per hari. Bayangkan, setiap hari ada 10 mati gara-gara COVID. Bapak Ibu bayangkan ini. Dulu kita berpikir dulu di Wuhan. Pada waktu tahun lalu bulan-bulan Februari, Maret, oh terlalu jauh COVID-19. Bahkan ada pendeta bilang, tidak perlu takut. Tidak ada COVID di NTT. Ibadah tatap muka. Jauh, terlalu jauh. Bapak Ibu dengan kemajuan teknologi, transportasi, udara, laut, dan berbagai macam hal. Maka setiap kejadian di negara manapun kita langsung tahu. Bahkan COVID-19 memberikan catatan kepada kita bahwa ternyata penularan dimulai dari Wuhan, tidak lama kemudian tahun lalu hanya dalam waktu kurang lebih sekitar 6-7 bulan sudah masuk ke NTT Bapak Ibu. Cepat sekali penularan itu. Nggak lama. Lanjut, mudah tertular, tua meninggal. Bayangkan ini. Ini fakta, bukan hoax Bapak, ini fakta. Dan Pos Kupang melaporkan Bapak Ibu pada tanggal 6 Februari 2021 kemarin. Jadi COVID-19 meningkat, rumah sakit di NTT kekurangan stok oksigen. Makanya perusahaan dari adik saya akan buka cabang di sini. Mereka perusahaannya PT Aneka Gas Indonesia ya. AGI akan buka cabang. Ya. Atas perintah katanya Kementerian Kesehatan buka cabang di NTT, di Kupang. Karena kekurangan stok oksigen. Teman kami yang meninggal karena nggak ada oksigen. Aduh. Di mana kesetiaan Tuhan? Lanjut. Ketika saudara kita, suami, istri, anak atau orang tua kita meninggal karena COVID. Di mana kesetiaan Tuhan ketika istri kita, suami kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita, anak kita terpapar COVID-19? Pasti akan muncul pertanyaan. Pasti muncul pertanyaan. Mari kita belajar sama-sama.
Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya ingin menyampaikan satu berita dari PBB. PBB sebut dunia dalam krisis ekonomi terburuk. Terburuk selama hampir 1 abad. Bukan 10 tahun. Bukan 20 tahun terakhir. Selama hampir 1 abad, krisis ekonomi dunia terburuk. Berada di titik paling rendah. Kalau bicara statistik selama satu abad. Ini fakta Bapak Ibu. Saya tunjukin kondisi-kondisi dunia dan Indonesia dan NTT supaya kita mulai berkemas-kemas. Mulai serius persiapkan diri Bapak Ibu. Perubahan dan goncangan dunia. Dunia sedang menghadapi masa yang sangat sukar. 2 Timotius pasal yang ketiga. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Bahwa dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. 2 Timotius 3 ayat 1-9 berkata, di masa-masa sukar orang akan mencintai dirinya sendiri. Orang akan menjadi hamba uang. Klop sinkron dengan Ibrani pasal 13 ayat 5. Ekonomi RI minus 2,7%. Terendah setelah krisis moneter. Terendah minus 2,07%. COVID-19 mengubah semuanya Bapak Ibu. Mengubah. Bahkan kalau tidak bisa bekerja tatap muka, Anda bayangkan pekerja harian Bapak Ibu. Mau dapat dari mana penghasilan mereka? Waduh. Mari kita belajar sama-sama. Kita belajar sama-sama Bapak Ibu. Bagaimana kita memaknai kesetiaan Tuhan di masa sukar ini. Perhatikan baik-baik. Ini adalah fondasi pemahaman yang akan memperkuat iman dan pengharapan kita. Yang akan membangun pemahaman kita tentang kesetiaan Tuhan di segala situasi. Allah adalah pribadi yang setia. Allah tidak memiliki sifat setia. Karena memang Allah pribadi setia. Saya mungkin memiliki sifat setia. Tapi Allah bukan seperti kita. Allah bukan memiliki sifat setia seperti kita. Karena Allah adalah pribadi yang setia. Kesetiaan Allah dengan kasih Allah, dengan keadilan Allah, dengan kemahakuasaan Allah, dengan kebenaran tak dapat dipisahkan. Karena kesetiaan Allah, kasih Allah, keadilan Allah tidak terpisah-pisah. Itu menyatu dalam pribadi Allah. Kesetiaan Allah adalah natur Allah. Itu naturnya Allah begitu. Bukan dia mengambil kesetiaan dari luar dirinya. Allah tidak pernah mengadopsi kesetiaan dari luar diri Allah. Allah tidak perlu belajar untuk setia seperti kita. Saya dan saudara harus belajar untuk setia. Tapi Allah tidak perlu belajar setia. Allah tidak perlu menyusun konsep tentang kesetiaan. Allah tidak perlu berpikir bagaimana supaya setia kepada umatnya. Tidak perlu. Allah adalah pribadi setia dan kesetiaan adalah natur Allah. Harus ditanamkan dalam nurani kita. Supaya ketika situasi apapun terjadi, kita tidak pernah meragukan kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah dikerjakan sesuai, perhatikan ini. Sesuai tatanan Allah. Dalam memelihara ciptaan, termasuk manusia. Dan perhatikan tujuannya, udah untuk, kata untuk. Saya taruh kata untuk. Sekali lagi, kesetiaan Allah dikerjakan sesuai tatanan Allah. Dalam memelihara ciptaan termasuk manusia. Untuk, perhatikan ini, menyelesaikan rencananya atas umat manusia. Kesetiaan Allah dikerjakan Allah bukan berdasarkan order saya dan saudara. Bukan berdasarkan desakan karena kondisi memburuk. Bukan berdasarkan oleh karena kita sedang dalam persoalan. Bukan. Tapi kesetiaan Allah melekat dengan pribadi Allah yang naturnya dia Allah pribadi yang setia dan terikat dengan tatanan dalam dirinya sendiri, tidak diikat oleh sistem tatanan di luar dirinya sehingga dia tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Sehingga kesetiaan Allah yang Allah kerjakan
berdasarkan tatanan Allah, hukum Allah yang melekat dalam pribadi Allah, tujuannya satu, untuk menyelesaikan, perhatikan, untuk menyelesaikan rencananya atas umat manusia. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita memahami kesetiaan Allah, nggak boleh sembarangan. Jangan murahan, jangan dangkal. Harus sampai betul-betul pada pemahaman yang benar tentang kesetiaan Allah. Agar pemahaman kita tentang kesetiaan Allah dapat membangun kesadaran untuk menghormati Allah sepantasnya dia pribadi yang harus dihormati. Lanjut. Kesetiaan Allah tidak bergantung kepada sistem di luar tatanan Allah. Artinya begini, kepada sistem alam. Karena alam lagi pandemi, Tuhan seolah terdesak untuk mengubah kesetiaannya. Enggak. Tidak pernah Tuhan bergantung kepada alam, kepada manusia. Kesetiaan Allah hanya bergantung kepada dirinya sendiri. Bahkan saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan setia kepada kita bukan karena hanya dia mengasihi saudara. Tapi memang dia setia kepada dirinya dan kepada perjanjiannya dengan manusia. Amin. Allah setia kepada perjanjiannya. Allah setia kepada dirinya. Karena kesetiaan Allah kepada dirinya, itulah kesempurnaan keputusan Allah. Sehingga kalau Tuhan masih setia mengasihi saya dan saudara, bukan karena saya dan saudara, tapi karena Allah setia kepada dirinya dan karena terikat dengan perjanjiannya. Contoh kepada Israel. Kesetiaan Allah melekat kepada pribadi Allah yang kekal. Jadi begini, kesetiaan Allah tidak atau bukanlah barang habis pakai. Anda harus mengerti ini harus mengerti. Ini konsep yang harus dipahami dengan benar. Kesetiaan Allah bukanlah barang habis pakai. Misalnya, Allah tiba-tiba didesak untuk setia kepada saya karena saya punya keperluan. Enggak begitu. Kesetiaan Allah itu sudah dalam perencanaan, dalam pribadi Allah yang kekal, sehingga sudah tidak perlu berubah. Kita tidak bisa mengubah kesetiaan Allah. Karena sifatnya kekal, karena pribadinya kekal. Saudara mengerti ya? Semoga mengerti ya. Jadi kesetiaan Allah melekat kepada pribadi Allah yang kekal. Tidak naik turun, tidak berubah-ubah, enggak. Dunia bergoncang sudah dalam kontrol Allah, sudah dalam pengetahuan Allah. Dan ingat, kesetiaan Allah tidak dapat bertentangan dengan hakikatnya. Tidak dapat bertentangan dengan hukumnya, dengan firman-Nya. Nggak bisa. Dan memang Tuhan tidak pernah saling bertentangan dengan apa yang dia telah kerjakan. Kesetiaan Allah melekat dalam rancangan kekal Allah atas ciptaannya. Nah, ini yang penting Anda pahami. Jadi Tuhan setia sampai saat ini kepada kita. Tujuannya tujuan kekal. Bukan tujuan 70 tahun. Bukan tujuan menyelamatkan 3 hari Anda sakit. Bukan dalam rangka tujuan menyelamatkan Anda dari kemiskinan selama 1-2 tahun. No. Kesetiaan Allah untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal. Bukan dari kemiskinan 3 tahun. Dari kekurangan uang selama 1 bulan. No, bukan itu. Ini kebenaran yang sangat penting untuk kita pahami, Bapak Ibu. Kalau kita tidak paham ini, kita itu kan berubah terus perasaan kita sesuai dengan kondisi yang terjadi. Ketika kita sakit, kita mulai mengeluh. Tuhan di mana Tuhan? Saya sakit Tuhan. Tuhan kok kayaknya saya kekurangan uang terus selama 1-2 tahun ini. Akan begitu terus. Bawaannya bersungguh. Kenapa? Kita tidak memahami dengan benar. Iman Kristen kita tidak dibangun berdasarkan pengenalan akan Allah yang benar. Makanya Paulus bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan menjadi serupa dalam kematiannya. Jadi yang Paulus kehendaki ketika dia mengenal Kristus dengan benar, secara holis, secara utuh, cuma satu. Ternyata yang dikehendaki cuma satu, mengenal Kristus. Nggak ada yang lain. Tidak ada kehendak yang lain dalam diri Paulus. Kenapa? Ketika dia berjumpa dengan Kristus, semua itu tidak ada artinya apa-apa. Lanjut.
Kesetiaan Allah tidak bergantung kepada siapapun dan kondisi apapun. Tidak bergantung. Catat itu. Kesetiaan Allah tidak bergantung kepada siapapun dan kondisi apapun. Kesetiaan Allah tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun dan apapun. Kesetiaan Allah tidak pernah ditentukan oleh kejadian dan peristiwa apapun. Karena kesetiaan Allah sudah kekal sifatnya. Tidak berubah lagi. Tidak perlu nasihat orang. Tuhan, di negara Indonesia lagi COVID. Bagaimana kesetiaanmu Tuhan? Tambahkan kesetiaanmu. Nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurang. Sudah konstan. Karena kesetiaan Allah melekat dengan pribadi Allah yang kekal. Dan rencana Allah yang kekal. Yang tak dapat diubah oleh apapun. Harus paham Bapak Ibu. Kalau nggak paham kita sulit memahami kondisi-kondisi yang terjadi. Yang bawaannya mengeluh, bersungut-sungut selain orang. Terus pertanyaan penting. Perhatikan di sini. Perhatikan Bapak Ibu. Sejauh mana pemahaman kita tentang kesetiaan Tuhan? Sejauh mana Bapak Ibu? Apakah pemahaman kita tentang Tuhan yang setia itu ketika kita berdoa Tuhan jawab? Itu kelas PAUD, anak TK. Kelas PAUD. Anak TK begitu Bapak Ibu. Anak-anak kalau 2 tahun, kalau diminta apa pasti papanya kasih. Mamanya kasih. Kenapa masih anak-anak? Tingkat pengertian masih rendah. Dia belum bisa berpikir panjang. Dia belum mengerti sebab akibatnya apa. Benar salah belum mengerti. Tapi kalau Anda usia 20 tahun, minta terus. Orang tua tidak mungkin kasih terus. Saatnya Anda mandiri. Harus bekerja sendiri. Harus dewasa. Tingkatkan kedewasaan kita dalam pengenalan akan Allah. Jangan jadi Kristen kanak-kanak terus. Apakah tujuan kesetiaan Allah kepada orang percaya? Harus tanya. Saudara, tujuan kesetiaan Allah bukan murahan. Bukan ukuran-ukuran fana, nggak ada. Ada tujuan kesetiaan Allah, kita akan belajar nanti. Apakah kesetiaan Tuhan cukup dipahami melalui pengetahuan tentang Allah, cerita tentang Allah, dan ajaran teologi semata? Cukup nggak? Saya mau sampaikan, Allah bukanlah sekumpulan doktrin. Allah bukanlah sekumpulan tulisan ajaran. Allah bukanlah susunan hukum-hukum. Allah adalah pribadi yang kekal. Catat itu. Allah bukanlah sekumpulan tulisan-tulisan doktrin. Allah bukanlah sekumpulan tulisan-tulisan ajaran agama. Allah bukanlah terdiri dari susunan-susunan hukum-hukum agama. Tapi Allah adalah pribadi yang kekal. Dia adalah pribadi yang sempurna. Dia memiliki perpikiran. Dia memiliki perasaan. Dia pribadi, bukan tulisan. Bukan hukum. Allah bukan hukum, Allah bukan tulisan. Allah bukan huruf-huruf. Tapi Allah adalah pribadi. Hormatilah dia sebagai pribadi, bukan sebagai tulisan saja. Hormati Allah sebagai pribadi, pemilik dan penguasa hidup kita. Bukan sebagai tulisan-tulisan hukum. Bukan sebagai ajaran-ajaran yang dihormati, diyakini, dipercayai pada saat-saat tertentu. Bukan. Kecerdasan rohani kita harus makin hari makin naik. Tingkat pengenalan akan Allah tidak boleh hanya sampai pada tulisan, dibaca dan didengar. Tapi harus sampai kepada pengalaman persekutuan pribadi dengan Tuhan. Lanjut. Menurut kita masuk kepada pengertian kata kesetiaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan adalah berpegang teguh pada janji, pendirian, dan sebagainya. Patuh, taat, bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankan. Menurut Alkitab dalam Perjanjian Lama, kata kesetiaan menggunakan kata emuna, itu sama, setia, percaya, ya. Yang artinya kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah-ubah. Dalam Perjanjian Baru menggunakan kata pistos. Dalam bahasa Inggris faithfulness.
dapat atau layak dipercaya, taat menjalankan perintah, orang percaya, pengikut atau penganut. Ini dua definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dari apa yang dikatakan Alkitab. Ya. Nah, pengertian kesetiaan Tuhan. Definisi kesetiaan di atas dapat disimpulkan bahwa Allah adalah Allah yang setia. Bukan Allah yang memiliki kesetiaan. Salah, keliru, enggak lengkap. Tapi Allah adalah Allah yang setia. Allah adalah pribadi yang setia. Dan kesetiaannya tak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Karena kesetiaannya melekat dengan pribadinya yang kekal. Yang sifatnya itu dia memiliki hak secara prerogatif. Tak dapat dicampur tangan urusan oleh siapapun. Allah yang berpegang teguh pada janjinya yang tidak tergoyahkan dan layak untuk dipercaya. Kesetiaan Allah adalah sifat dan teladan Allah. Sifat ini dan teladan yang saya maksudkan tergambar keluar dari pribadinya. Karena memang dia pribadi yang setia, maka yang keluar atributnya, yang keluar adalah kesetiaannya. Dan itulah pribadi yang dapat diteladani. Bukti kesetiaan Allah, Bapak Ibu. Mari kita belajar. Allah berpegang teguh kepada perjanjian yang telah ditetapkannya. Di mana? Contoh, Abraham, Nuh, Musa. Tuhan tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Karena kesetiaan Allah sangat melekat dan sangat terkait dengan perjanjiannya. Dan bukti kesetiaan Allah, maka kita bisa melihat kepada Allah mewujudkan perjanjiannya. Allah memenuhi perjanjiannya kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Musa, kepada Nuh. Tuhan berjanji, dunia tidak akan lagi dihukum dengan air bah. Tetapi ingat baik-baik, catat baik-baik ini. Artinya dunia tidak akan dihukum dengan air lagi. Tapi 2 Petrus pasal 3 ayat 7 berkata, tetapi saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini bagus sekali ayatnya. Tetapi oleh firman itu, juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi langit dan bumi yang ada sekarang ini dipelihara oleh sabda Allah. Jadi langit dan bumi yang ada sekarang ini dipelihara oleh sabda Allah juga untuk dimusnahkan dengan api nanti. Wow. Sekarang langit dan bumi masih dipelihara sampai pada hari orang-orang yang jahat dihukum dan dibinasakan. Dengar baik-baik. Tuhan memenuhi janjinya kepada Nuh. Dunia bumi ini tidak akan dimusnahkan dengan air lagi. Tapi nanti akan dimusnahkan dengan api. Artinya kesetiaan Allah melekat dengan keadilan Allah. Dan keadilan Allah sangat terkait dengan penghakiman Allah atas umat manusia. Dan itulah Allah kita yang adil. Amin. Nanti kita lanjut Bapak Ibu. Karena kita harus perjamuan kudus. Ya. 38 menit. Waduh, saya sudah terlalu semangat ini. Tidak boleh terlalu lama saya bicara. Tapi sudah semangat sekali saya Bapak Ibu. Kita masih berlanjut. Ini saya siapkan Bapak Ibu. Ini 3 seri khotbahnya ini. 3 seri memaknai kesetiaan Tuhan. Ya, sesuai kondisi dunia hari ini. Ya, masih 3 seri. Oke, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Persiapkan Bapak Ibu yang ingin mengikuti perjamuan kudus bersama-sama dengan kami. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Siapkan roti atau biskuit boleh. Ya. Kalau tidak ada anggur boleh Fanta Coca-Cola. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Siapkan lagu perjamuan kudus. Haleluya.
katakan pujian ini. Ya, Pak. Saya minum dulu. Jangan berliku, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Aku Yesus, Juru Selamatku, sesungguhnya terharap karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Saya katakan sekali lagi, di jalan terjal berdebu, Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu. Tuhanku Yesus, Juru Selamatku, sesungguhnya sesungguhnya karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosamu, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kedatangan Tuhan yang pertama untuk menebus dosa saya dan saudara. Karena kita semua sangat berharga di mata. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk menyelamatkan kita dari kemiskinan, bukan hanya untuk menyembuhkan kita dari sakit penyakit, bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari keterbelakangan, kebodohan, bukan hanya dapat menyelamatkan kita dari kecelakaan, bukan hanya dapat menyelamatkan kita dari kekurangan uang, tapi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Hidup manusia hanya 70 tahun. Maknailah kesetiaan Allah dengan terus-menerus. Bagaimana terus melihat Tuhan yang setia. Dia setia untuk menyelesaikan semua rencananya agar saya dan saudara diselamatkan. Diselamatkan. Hidup kekal, keselamatan lebih berharga daripada kesembuhan. Sekali lagi saya mau sampaikan, hidup kekal, keselamatan, keadaan berkenan di hadapan Allah, kehidupan yang suci, kudus, berkenan di hadapan Allah lebih mahal, lebih berharga daripada kesembuhan yang hanya berlangsung 70 tahun. Ubah cara berpikir saya dan saudara. Kesetiaan Allah diperuntukkan untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal, bukan dari usia hanya 70 tahun. Bukan Bapak Ibu, bukan. Maka dalam kondisi apapun cari Tuhan. Makin setia kepada Tuhan, makin setia Bapak Ibu.
Mari saya akan berdoa buat roti dan anggur. Bapa, kuduskan roti dan anggur ini Bapa. Sucikan. Dan kami akan makan dengan penuh ucapan syukur. Kami minum dengan sukacita. Dan kami mau bertanggung jawab menjalani hidup ini. Di sisa hidup kami hanya mau menyenangkan Tuhan. Kami hanya mau melayani pikiran perasaan Bapa. Ampuni kalau selama ini kami hanya berfokus melayani pikiran perasaan kami. Kami terlalu cengeng menjadi orang Kristen. Kami salah memahami kesetiaan Allah. Kami keliru memahami kesetiaan Allah. Ampuni kami Bapa. Ampuni Bapa. Kuduskan dan sucikan roti dan anggur ini. Dan kami akan pakai semuanya untuk kemuliaan. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Ya, ini roti ada ayat firman Tuhan bagus ya. Silakan mengangkat tangan kanan kita yang roti dan anggur kita. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempat. Seharusnya kami yang digantung, tapi Engkau menggantikan kami Bapa, agar kami tidak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempat, agar aku tak binasa. Mari angkat roti tangan kanan kita melebihi kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat tubuhmu yang Tuhan serahkan. Kau rela dipecah-pecahkan, dicabik-cabik, terpecah-pecah untuk menebus dosa kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah bahwa bahwa roti yang ada di tangan kanan kita adalah merujuk kepada tubuh Kristus yang telah diserahkan 2000 tahun yang lalu di Golgota, di mana Kristus telah menyerahkan tubuhnya dengan penuh kasih. Dia rela tubuhnya dikorbankan agar kita yang berdosa mengalami penebusan, pembebasan, dan keselamatan, luput dari kebinasaan kekal. Mari kita makan dengan iman roti yang ada di tangan kanan kita masing-masing. Dalam nama Yesus. Amin. Angkat anggur yang ada di tangan kanan kita melebihi kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, anggur yang ada di tangan kanan kita, percayalah, merujuk kepada darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan, yang telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu di Golgota untuk membangkitkan kita dari kematian, untuk menebus setiap dosa dan salah kita, agar kita luput dari kebinasaan kekal. Ini bukti kasih Kristus kepada saya dan saudara. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiamu, kesetiaanku ya Bapa, berpadu hati kesayanganku, kemanapun jiwaku ikut serta, ya Bapa, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiaku, kesetiaanku, berpadu indah, berpadu indah di hati bila waktu ini cepat berlalu, ya Bapa, bersamamu di awan-awan, pandang mesra wajah agungmu, puaskan kerinduanku. Mari angkat tanganmu dua-dua. Tuhan melindungi engkau dan keluargamu. Tuhan memelihara engkau dan keluargamu. Tuhan memberkati engkau dan keluargamu. Dan Tuhan menyertai dengan berkat anugerah, rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan tuntunan, pertolongan, pimpinan dari Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita pulang bersama orang-orang kudus, tinggal hidup kekal bersama Kristus di surga selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat kembali beraktivitas. Tetap jaga kesehatan, tetap laksanakan 3M, tetap pakai masker, mencuci tangan dan menjauhkan diri dari kerumunan. Menjaga jarak minimal 2 meter ketika ketemu orang. Dan terus kita berdoa biar kita dan keluarga kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Jam 12 Wita ini akan ada ibadah dari GSKI Raya Jakarta di truth.id yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Sekali lagi terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.
Yesus kau kekasih jiwaku, kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagi